penderitaan ditanggung sama Dia, aniaya ditanggung sama Dia. Berikan kekuatan, diberikan kuasa. Apabila engkau percaya, kuasa itu terjadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini, rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami bersyukur apabila saat ini kami boleh ada waktu, diberikan waktu untuk kami bisa memuji, menyembah-Mu. Dan biarlah saat ini juga kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu, Kau rapi kami semua. Dan biarlah firman menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk beribadah. Dan biarlah hari ini juga kita memperoleh kekuatan dari firman-Nya. Kita mau menerima firman-Nya dan kita mau baca di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima di dalam ayat yang ke-16. Roma pasal 5 ayat yang ke-16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Saya berhenti. Roma 5:16 bagian A. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Saya berikan tema pagi hari ini adalah kasih karunia yang tiada bandingnya. Dalam kehidupan ini selalu ada perbedaan. Selalu ada hal yang beda dari penilaian. Ada jenjang. Semua masalah yang kita alami apabila kita melihat yang terjadi semua ini, maka terjadi perbedaan. Orang bisa membedakan, orang bisa menilai apabila orang tersebut mengalami, apabila orang tersebut melihat, maka pembandingan akan terjadi. Bisa membedakan. Nah, kita juga bisa melihat nanti dari firman Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita bisa mengatakan Allahku luar biasa, Allahku kuat, Allahku dahsyat. Harus ada pembandingnya. Kalau orang belum merasakan, kalau orang belum melihat, kalau orang belum mengalami, maka sekali lagi tidak bisa membandingkan. Saya kasih contoh gampang.
Apabila seorang pernah makan es krim, siapa senang es krim ini? Ya, atau senang makanan nasi goreng gitu ya, paling gampang. Maka saudara kalau sudah pernah merasakan nasi gorengnya, siapa di sini yang bisa bikin nasi goreng? Nonik Kesia itu ya, bisa bikin nasi gorengnya. Apabila kita merasakan nasi goreng ini, maka kita bisa membandingkan. Wah, nasi goreng si A ini ternyata lebih enak dari nasi goreng si B. Ada pembandingnya. Karena orang tersebut mengalami, melihat, dan merasakan. Paulus menulis dalam ayat ini, kasih karunia yang dibandingkan dengan dosa. Apakah sama? Sekali lagi pembanding harus ada. Tapi Paulus menegaskan di sini bahwa kasih karunia tidak imbang dengan dosa. Dengan kata lain, timbangannya jelek jauh sekali. Gak imbang. Nah, kita mau belajar dari sini. Semua hal ini terjadi, disebutkan situ ada dosa, ada kasih karunia. Dosa ini maka akibatnya adalah maut, mati. Ya, dosa itu pada akhirnya endingnya itu maut, mati. Pokoknya mati aja itu dosa. Nah, penyebabnya cuma satu orang. Penyebab dari dosa yang terjadi ini dikatakan, kita baca di dalam ayat 15. Ayat yang ke-15, mundur satu ayat. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Jadi penyebab utama dari dosa ini adalah Adam. Adam pertama. Maka dikatakan semua manusia sudah dikuasai oleh dosa, sudah berada di dalam pelanggaran dosa. Oleh satu orang juga, maka kasih karunia yang dikatakan sini dilimpahkan semua orang juga karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Paulus membandingkan dosa dan kasih karunia? Dan Paulus menegaskan juga di situ tidak imbang. Sekali lagi, dosa ini akan mengakibatkan yang pada akhirnya adalah maut, mati. Pokoknya semua yang berdosa maut, mati. Nah, tuntutan dari dosa ini kematian. Kematian inilah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka kita melihat istilah kasih karunia. Kasih karunia ini dari dua kata, ya, kasih dan karunia. Karunia ini apa? Karunia ini kalau dalam bahasa Inggrisnya give, pemberian, diberikan, give. Lah, kasih karunia Allah ini pada dasarnya adalah kasih. Makanya disebut kasih yang diberikan, kasih karunia yang diberikan. Ketika Allah menciptakan manusia, dan oleh manusia yang pertama dikatakan manusia pertama ini penyebab utama adanya dosa, penyebab utama adanya mati, maka Allah melihat, waduh, semua manusia harus mati, semua manusia harus binasa. Maka Yesus yang harus menyelesaikan ini supaya imbang, saudara. Tuntutan dari dosa adalah maut, mati. Supaya imbang gimana? Yesus harus mati. Ngerti ya, beresin dulu ya. Tadi ayat ini mengatakan dosa sama kasih karunia nggak imbang. Kenapa kok pembandingnya kok dosa? Kenapa kok pembandingnya maut ini dengan kasih karunia?
Maka kita lihat dulu tadi, saya katakan bahwa maut, dosa, bahwa kematian ini harus diimbangi dengan kematian. Supaya draw, supaya imbang. Yesus harus mati. Imbang. Lantas apa istimewanya Paulus menuliskan ini? Gak imbang ya, gak imbangnya di mana? Sama-sama mati. Tuntutan dosa itu mati. Yang semestinya saudara dan saya semua yang berada dalam pelanggaran Adam ini mati semua. Tapi Yesus melakukan di dalam kematian ini semua didasarkan karena kasih. Kalau saudara memperhatikan dari atas kepala sampai ujung kaki, itulah pelanggaran yang semestinya saudara dan saya yang menerima, yang semestinya saudara dan saya yang menderita, yang harus mati, menderita, sengsara, dan semuanya itu harus manusia yang harus menerima. Tapi Yesus menanggung semua. Makanya disebutkan sebagai kasih. Penderitaan ditanggung sama Dia, aniaya ditanggung sama Dia, segala penyakit ditanggung sama Dia. Supaya apa? Supaya seimbang dengan tuntutan dosa ini. Seimbang dengan yang namanya maut ini. Makanya diimbangi dengan maka Yesus mati. Ketika kita membaca ayat ini, maka Paulus menuliskan kembali, ternyata dosa maut ini tidak bisa diimbangkan dengan kasih karunia. Ternyata ada lebihnya. Lebihnya di mana? Kasih karunia ini lebihnya di mana? Ternyata lebihnya di dalam kasih karunia Allah ini. Semua yang semestinya mati dan diimbangi dengan mati, tapi tidak berhenti sampai mati Yesus kita, Allah kita, Tuhan kita. Maka Dia harus hidup. Supaya nggak imbang, Paulus yang ngomong nggak imbang. Kalau hanya mati, imbang. Kesalahan saya, kesalahan saudara, supaya imbang, mati. Tapi karena Yesus melakukan, dikatakan gak imbang. Karena Dia hidup. Di dalam kehidupan inilah yang Paulus ingin jelaskan. Kasih karunia ini loh yang luar biasa. Sekali lagi, kasih karunia ini berbicara tentang kematian. Kematian yang dikerjakan, sengsara yang dikerjakan karena kasih. Tanpa kasih nggak bisa terlaksana tentang penyaliban. Jadi kasih yang ada, karena Allah mengasihi saudara dan saya, maka Dia rela untuk mati. Dia rela untuk dianiaya. Dia rela menyerahkan dirinya supaya sekali lagi tuntutan dosa ini impas, imbang, beres. Ngerti ya? Jadi saudara dan saya sekarang mestinya udah impas, dibayar lunas dosa ini. Lah, kenapa Paulus menilainya dengan ini, dengan hal ini? Karena ada kelebihan yang luar biasa. Ketika Yesus yang sudah mati ini, Dia bangkit. Makanya di dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 dikatakan ayat yang ke-17, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaanmu, maka sia-sia iman kita, karena kita masih hidup dalam dosa, istilahnya masih impas, gak ada istimewanya. Di dalam Roma 5 tadi dikatakan gak imbang, gak imbangnya di mana? Sama-sama mati, mestinya imbang. Tapi Paulus kan gak imbang,
Karena Yesus yang kita sembah hidup, bangkit. Nah, inilah keistimewaan yang terjadi. Inilah hal yang Paulus ingin tegaskan kembali sekali lagi. Bagi mereka yang percaya, maka ketika Kristus bangkit ini menyatakan kemenangannya. Di dalam kasih itu sendiri sudah kita memperoleh satu hal yang luar biasa. Sekali lagi, maut itu hanya menuntut mati, selesai. Tapi karena kasih, semua ada di dalam kasih ini. Yang kasih ini memiliki kuasa yang luar biasa. Kalau tanpa kasih, mustahil orang bisa melakukan hal seperti ini. Kalau orang memiliki kasih, atau bahasa mudanya gampangnya cinta, ya. Kalau orang lagi cinta, apapun semua dilakoni enteng. Ya, seringkali ada pengkhotbah berbicara di depan mimbar ini ngomong, kalau ada cinta, semua dijalani bisa. Banjir, hujan dijalani karena cinta. Suruh gotong apapun berat, ngomong ditanyai karena cinta berat, enggak, padahal yang ngos-ngosan. Tapi karena cinta, enteng semua. Karena kasih, Yesus menjalani semuanya. Berat, sangat berat. Tidak ada satu orang pun yang bisa dibandingkan dengan kasih Allah. Tidak ada pembanding. Dicambuk, itu cambuknya luar biasa. Saudara nanti search, lihat di Google, cambuknya Romawi itu yang modelnya gimana. Panjang, ya. Lantas setiap berapa senti itu ada kaitan seperti pancing. Kaitannya, pancingnya bukannya satu gini, modelnya seperti 5 gini, dikekang. Kayak pancing. Per berapa senti ada lagi ya. Nah, itu yang dicambukkan ke tubuh Tuhan. Sekali dicambuk, mancep, ditarik, brodol. Itu kalau satu kaitan. Sepanjang jalinan cambuk ini ada kaitannya banyak. Hukuman orang Yahudi, cambuknya 40 kurang 1, berarti 39 kali. 39 kali cambukan. Dimana cambukan sekali mancep, narik semua tubuhnya. Itu dijalani. Sekali lagi, karena kasih. Dianiaya, ditinju, dimahkotai duri. Kalau saudara pengen lihat mahkota duri aslinya, durinya itu panjangnya mungkin sekitar 5 sentian. Ada tanamannya khusus, tanaman yang memang buat onak duri, buat mahkota. Itu kalau di sana dipakai untuk dipasang di pagar-pagar gembala domba itu, karena seringkali ada serigala, ya. Itu kasih onak duri itu semua. Jadi serigala nggak berani, nggak bisa masuk, karena durinya tajam-tajam. Itu dipilin, dibikin mahkota, ditancapkan di kepalanya Yesus. Saudara bisa bayangkan, mancep kalau 5 cm, sengaja mahkotanya ini dibuat enggak besar, supaya apa? Supaya ngepres, kurang masuk, ditekan, jadi tembus sampai ke tengkorak, masuk. Itu dijalani karena kasih. Sekali lagi, dipaku, nggak kurang-kurang, disalib gini, penderitaan yang pernah diselidiki, sengsaranya luar biasa. Itu dijalani semua karena kasih.
lantas sampai meninggal, sampai mati, berarti kan impas sama dosa. Dosa tuntutannya mati, maut. Lantas apa istimewanya? Maka Paulus menulis dalam 1 Korintus tadi 15. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, percuma kita percaya sama dia. Sia-sia. Jadi orang yang paling sial dikatakan ayat selanjutnya. Tapi kita bersyukur dia bangkit. Dan dia hidup. Maka di dalam Roma, kembali di dalam Roma, ayat pasal kelima, di dalam ayat yang 15, nanti saya loncat ya. Saya ulangi ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang juga, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang 17, loncat. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi lantas tidak imbangnya di mana? Mati diimbangi dengan mati. Berarti draw, satu sama. Tapi sekarang ada yang istimewa lagi. Kalau kita teliti di dalam ayat yang ke-15, dikatakan, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya. Ada dua hal. Kasih karunia Allah dan karunia-Nya. Lantas di dalam ayat 17 juga disebutkan, dijelaskan lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa ini? Hal apa lagi yang ingin dijelaskan di situ? Kasih karunia sekali lagi berbicara tentang kematian. Kematian tidak berhenti hanya sampai kematian, tapi kebangkitan. Nah, kebangkitan inilah bagi orang yang percaya tentang kebenaran ini. Karena banyak orang yang nggak percaya tentang kebangkitan. Tadi dikatakan kalau Yesus nggak dibangkitkan, sia-sia. Tapi ketika kita percaya ada kebangkitan, kebenaran ini, maka anugerah itu diberikan sebagai kebenaranmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gini, saudara, grace of God. Ada yang bisa bahasa Inggrisnya, bisa tampilkan enggak? Disebutkan sebagai kasih karunia Allah itu grace of God. Karena kasih daripada Allah diberikan karis. And ada dua, and the gift by grace. Anugerah yang diberikan, karunia yang diberikan, hadiah yang diberikan karena dari kasih ini. Nanti ya sekarang jadi ada perbedaannya ya. Kita percaya bahwa Yesus disalibkan. Benar, itu karena kasihnya, kasih karunia Allah, dia disalibkan untuk menyeimbangkan tentang kematian. Supaya imbang, dosa mati, dia harus salib, harus mati, imbang. Tapi ada istimewanya lagi, tadi saya jelaskan, dia harus bangkit. Nah, di dalam kebangkitan inilah memiliki kuasa, kemenangan, hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita sekarang mengalami
dosa-dosaku sudah diampuni. Aku mengalami menjalani hidup baru. Aku berada dalam dalam kasih karunia Allah. Memang itu yang Tuhan inginkan. Maka dikatakan situ, maka ketika mereka menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, maka mereka akan hidup. Ini abundance of grace and of the gift of righteousness. Righteousness berarti mendapatkan grace of God. Di dalamnya ini bagi orang yang percaya tentang kematian dan kebangkitannya, maka kau menerima karunia, gift. Kalau orang nggak percaya tentang kebangkitannya, nggak menerima kuasa kemenangan. Maka 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, kuasa kemenangan yang sudah dilakukan oleh Yesus diberikan pada saudara dan saya. Coba tampilkan 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Ini yang diberikan, ini yang anugerah, ini yang karunia. Kasihnya buat semua orang. Penyalipannya buat semua orang. Ketika mereka menerima Yesus, percaya sama Yesus, ya disalibkan, mati untuk menebus dosa kita semua. Puji Tuhan, amin. Tapi ada kelebihannya. Dia bangkit. Nah, kemenangan inilah yang diberikan. Maka di dalam ayat yang ke-17, mereka yang percaya, mereka menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerahnya ini. Maka mereka ini akan hidup, pertama kali hidup. Dan yang kedua, mereka akan menerima kuasa. Saudara dan saya hidup, berbicara tentang hidup ini, sampai hidup yang kekal. Maka di luar kasih karunia, tidak ada hidup. Tidak ada hidup kekal, nggak ada. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa, sampai mengalami hidup yang kekal, kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Lah ini dilakukan dengan cara disalib, mati. Tapi harus hidup, harus bangkit. Karena ada kehidupan di situ. Nah inilah yang dikatakan gak imbang ya. Memang gak imbang. Jauh sekali perbandingan dosa dan kasih karunia. Dikatakan juga di situ, maka mereka akan hidup dan berkuasa. Ketika Yesus bangkit, kuasa kemenangannya ini diberikan pada setiap mereka yang percaya. Kuasa kebangkitannya ini, karunia, anugerahnya ini diberikan. Supaya apa? Supaya kita juga melangkah dalam kehidupan ini. Lah, pasti orang banyak ngomong, bertanya, lah saya kan masih hidup dalam dunia ini. Oh. Saya bisa hidup, ya iya hidup. Tapi jalan hidup ini kadang kok sengsara terus ya. Kok ngadepi ini kok nggak habis-habis. Wis aku ndang mati aja lah. Pengen mati, ojo, jangan pengen mati kan? Karena nanti satu saat saudara dan saya juga mati kok. Gak usah khawatir, gak usah bicarakan mati itu, nanti mati sendiri, ya. Dengan caranya Tuhan mau mati ini sakit, matinya karena tua, matinya karena segala. Tapi Tuhan Yesus ngomongnya apa? Ketika murid-muridnya menghadapi masalah yang sukar, ketika murid-muridnya berhadapan dengan situasi yang sulit, dia juga pengen mati murid-muridnya menghadapi masalah itu.
Tapi Yesus ngomongnya apa? Doanya gimana? Bapa, jangan diberikan mereka mati dulu. Bukaan Yohanes 17 ayat 15. Lek orang senang pengen minta mati moco ayat 3 ya, supaya jadi kuat ya. Aku tidak meminta supaya engkau Bapak ini. Yesus berdoa, Bapak, aku nggak minta supaya engkau ngambilin mereka. Wes sengsara, Bapak ambil ono. Tapi doa Yesus, jangan diambil. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Melindunginya gimana? Diberikan kekuatan, saudara. Diberikan kuasa untuk bisa menghadapi situasi yang terjadi. Untuk menghadapi masalah yang rumit ini. Diberikan satu hal supaya engkau bisa berjalan bersama dengan dia dan engkau akhirnya bisa mengakui Allahku luar biasa. Karena dia menyertai, karena dia memberikan kekuatan kemenangan. Yesus yang sudah mati dan bangkit, kemenangannya, kuasa ini diberikan kepada mereka. Ini yang Paulus ingin ungkapkan. Kasih karunia yang tiada batasnya. Tiada tandingannya. Kematian diganti dengan kematian. Tapi kebangkitan, kuasanya, nggak ada tandingannya. Semua sekali lagi berdasar kembali kepada kasih yang Allah di dalam Yesus Kristus yang dia kerjakan. Maka mereka sekarang menjalani dalam kehidupan ini. Mereka beroleh kekuatan. Ketakutan, khawatir, cemas, hilang semua. Karena ketika kekuatan, kuasa diberikan, maka mereka mengalami satu kemenangan. Orang yang berkemenangan, maka wajahnya ini kelihatan bersukacita, gembira. Benar? Kalau orang yang kalah, sumpah kayak wajahnya, ya, ruwet aja. Karena berada dalam kekalahan, berada dalam kekhawatiran. Tapi kalau menang, masalah apapun juga engkau menang, maka mereka bersukacita. Mereka bisa bergembira. Maka pujian, senyum dan berwajah gembira. Bisa, saudara? Kalau nggak ada kemenangan, mana bisa? Lah Paulus membandingkan ini. Kasih karunia-Nya sudah diberikan, tapi engkau masih tetap dalam dunia ini menjalani hidup. Masalah terus tetap ada. Nah, untuk menghadapi masalah ini, gimana? Engkau diberikan kuasa, diberikan kemenangan itu. Maka dikatakan gak imbang, memang tidak imbang. Karena hal yang luar biasa sudah diberikan pada saudara dan saya. Sekali lagi, orang yang gembira, luapan dari hati yang berseri-seri karena menang. Maka wajahnya berseri-seri ya. Hati yang gembira adalah obat, bukan hanya obat. Hati yang gembira membuat wajah ini berseri-seri. Soalnya menang kok. Gembira, wah menang, masalahnya ada. Ada. Tapi bisa menghadapi, makanya Yesus doa, jangan diambil Tuhan. Nanti gak ada ucapan syukur, gak bisa menyatakan, gak bisa merasakan, gak bisa membandingkan. Allah yang mereka sembah ini Allah yang luar biasa. Gampang-gampangan diambil, wah Tuhan aku sengsara diambil, Tuhan aku wah diambil. Gak ada ucapan syukur, gak bisa menjadi saksi. Tapi ketika menghadapi, Yesus katakan, kasih kekuatan, kasih kemenangan, kasih kuasa, kuat aku. Maka bisa menghadapi masalah.
wajahnya bergembira. Coba tampilkan Amsal Fatsal berapa ya? 15 ayat 13. Hati gembira adalah obat. Ini lain lagi. Hati yang gembira apa? Membuat apa? Muka berseri-seri. Lek semrawut berarti hatinya gak gembira. Hatinya gak gembira berarti kekalahan yang terjadi. Kekalahan yang terjadi berarti kemenangan belum kau terima. Padahal Yesus sudah menang. Dan kemenangan itu diberikan. Kuasa itu diberikan. Maka Roma tadi pasal 5 dikatakan mereka akan hidup dan berkuasa. Loh kalau gitu kok Tuhan kok menciptakan adanya gelap? Masalah ini gelap. Tuhan pernah menciptakan gelap enggak? Saya tanya, jujur. Allah menciptakan gelap enggak? Hah? Pak Suto, Allah menciptakan gelap enggak? Iya. Ya atau no? No. Siapa yang percaya Allah menciptakan gelap? Gelap tidak pernah diciptakan oleh Allah. Kok ada gelap? Gelap terjadi karena hilangnya terang. Maka kalau dalam ilmu pengetahuan, dalam fisika, tidak ada orang yang bisa mengukur gelap. Tapi orang bisa mengukur terang. Berapa lumen, berapa kekuatan terangnya. Terang yang bisa diukur. Ketika terang ada, gelap tidak ada. Tapi ketika hilang terang, kegelapan terjadi. Takut, Tuhan pernah menciptakan takut enggak? Enggak. Takut terjadi. Khawatir, Tuhan menciptakan khawatir? Enggak. Khawatir terjadi karena hilangnya pengharapan. Kalau kita memiliki pengharapan enggak khawatir. Takut terjadi karena hilangnya kepercayaan dan hilangnya kasih di dalam ini. Kalau saudara takut karena nggak percaya, Ibu Maria bisa kasih pinjem pada saya 10 juta. Wah, ibu ini mikir, iyo lah iyo. Ya kalau dikembalikan, ya kalau ada, mulai gak percaya. Maka rasa takut ini tidak akan membuat seseorang untuk mempercayai kuasa yang terjadi. Tapi apabila engkau percaya, maka kuasa itu terjadi. Takut menandakan kasih yang hilang. Takut menandakan seseorang yang semestinya mendapatkan kasih karunia, yang dimana nanti karunia ini diberikan, kuasa ini diberikan, kemenangan diberikan. Maka semestinya kita tidak takut. Coba tampilkan 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih karunia yang di dalamnya ada kuasa. Karunia, gift, anugerah yang diberikan karena kemenangan terjadi. Maka seorang apabila takut, apabila khawatir,
apabila merasakan itu kegelapan terjadi dalam hidupku. Gelap terjadi sekali lagi karena tidak ada terang. Tapi apabila kita ada terang, terang hidup, maka gak ada kegelapan. Kita nggak khawatir lagi karena ada pengharapan. Kita tidak takut lagi karena ada kasih dan kita percaya Allahku luar biasa. Allahku yang maha dahsyat. Aku nggak takut. Nah, ini yang Paulus ingin tegaskan. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Tidak imbang dengan hal-hal yang lain. Karena ada yang istimewa, yang luar biasa. Nah, ini diberikan pada saudara. Pada mereka yang percaya. Supaya mereka akan berkelimpahan di dalam kasih karunia dan anugerahnya. Supaya kita menjalani hidup ini, kita hidup dan kita memiliki kuasa kemenangan. Kok tanyain, engkau memiliki hidup yang kekal? Saya percaya. Karena Yesus sudah menebus semua dosa. Menanggung di atas kayu salib. Maka dosaku diampuni. Maka aku memperoleh hidup yang kekal. Kasih karunia terjadi. Masalah boleh ada, boleh. Aku nggak takut. Aku nggak khawatir. Karena ada pengharapan. Karena dia menang, bangkit. Dan kuasa kemenangan itu diberikan. Maka aku menghadapi segala apapun juga. Gak khawatir, gak takut. Itulah yang dikatakan gak imbang. Karena Yesus kita luar biasa. Amin. Gak ada yang bisa nandingi. Dibanding dengan harta, gak bisa. Dibanding dengan kedudukan, juga tidak bisa. Inilah yang Paulus ingin tegaskan kali. Dan kita bersyukur berkelimpahan dalam anugerahnya, berkelimpahan dalam kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus yang dikerjakan oleh satu orang untuk semuanya, kita semua. Biarlah pagi hari ini kita menjalani hidup ini. Kita punya pengharapan, kita punya terang dalam hidup ini, kita punya kasih dan kita punya percaya. Gelap tidak ada lagi. Khawatir tidak melingkupi kita lagi. Ketakutan tidak menguasai dalam hidup kita. Tapi kemenangan, karena itu sudah diberikan pada saudara dan saya. Amin. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, yang tidak membiarkan kami berjalan sendirian, tapi Engkau selalu menyertai dan Kau memberikan kekuatan, kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi satu kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Menjadi rema dalam hidup ini. Menghadapi apapun juga, Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan biarlah kami boleh merasakan dan kami boleh menikmati berkat ini. Dan apabila kami sebentar juga berpisah pulang, maka biarlah kami juga merasakan penyertaan. Kau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau memberikan satu kekuatan yang luar biasa dalam setiap pribadi lepas pribadi. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami berserah kepadamu, dan biarlah Engkau turun tangan, memberkati, memegang setiap tangan-tangan pribadi lepas pribadi, dan biarlah berkat-Mu melimpah saat ini. Maka sekarang sidang jemaat kasih Tuhan pulanglah, dan biarlah kita menerima berkat yang luar biasa ini. Maka Engkau pulang dengan penyertaan daripada Tuhan, dan biarlah Engkau menerima kasih, sukacita,
damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungimu, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Salam sehat semua.